teman-teman semua, jumpa lagi di podcast Kepoin Yuk. Punya Dinkominfo Kabupaten Temanggung. Nah teman-teman sekalian, kali ini dalam podcast yang spesial ini kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu topik tentang netralitas ASN dan pendidikan politik bagi masyarakat. Tepuk tangan semuanya. Oke. Nah, kali ini kita menghadirkan salah satu narasumber yang spesial di Kabupaten Temanggung, yaitu Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung, Bapak Roni Nefriandi. Sugeng Injing, Pak ya, masih pagi, Bapak. Selamat pagi, Mas. Bagaimana, Pak? Apa kabar? Alhamdulillah luar biasa nih, tetap semangat Tetap meskipun semangat ya, Pak, ya? tahapan pemilihan serentak sudah mulai padat, tapi kita tetap semangat. Oke, nah Bapak, kita akan memulai obrolan dengan satu pertanyaan nih Pak. Temanggung itu kan saat ini sedang memasuki masa pemilihan kepala daerah ya Pak ya. Betul? Kita melihat bahwa pesta demokrasi ini menjadi salah satu momen yang ditunggu-tunggu bagi masyarakat, terutama masyarakat Kabupaten Temanggung. Sebenarnya seberapa jauh sih persiapan Bawaslu saat ini Pak? Baik, sahabat dari Kominfo yang kami hormati, kami dari Bawaslu Kabupaten Temanggung memperkenalkan, nama saya Roni Nefriadi, diamanahkan untuk menjadi Ketua Bawaslu Kabupaten Temanggung periode 2023-2028. Hari ini Bawaslu Kabupaten Temanggung pengawasan pada pemilihan serentak tahun 2024 ini sudah masuk tahapan kampanye. Untuk persiapan Bawaslu sendiri sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 terkait dengan tugas dan juga kewenangan daripada Badan Pengawas Pemilu, dalam hal ini adalah Bawaslu Kabupaten Temanggung, begitu ya Mas ya. Ini mempunyai tugas salah satunya adalah melaksanakan giat pengawasan, pencegahan dan juga penindakan terkait dengan pelanggaran pemilihan maupun pemilu di tahun 2024. Nah, salah satunya kalau tadi disampaikan itu kaitannya dengan netralitas ASN, ini salah satunya adalah tugas Bawaslu adalah mengawasi para pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye. Nah, dalam para pihak yang dilarang itu salah satunya adalah aparatur sipil negara. Gitu, Mas. Jadi Bawaslu persiapannya sampai hari ini kita punya yang namanya jajaran pengawas. Di kecamatan itu namanya Panwaslu Kecamatan. Kemudian di tingkat desa ada pengawas tingkat kelurahan atau desa. Kemudian besok ketika TPS sudah terbentuk, kita punya juga jajaran pengawas di tingkat TPS namanya pengawas TPS. Hari ini seluruh jajaran pengawas ad hoc di Bawaslu Kabupaten Temanggung semuanya sudah kita siagakan, sudah kita manajemen SDM pengawasnya untuk mengawasi seluruh tahapan yang ada di pemilihan serentak tahun 2024. Kita melihat kalau dalam konteks netralitas ya Pak ya. Kebetulan kalau kita masuk ke dalam ranah netralitas ASN ini Pak ya, itu kan merupakan suatu yang dalam tanda kutip cukup rawan ya Pak, karena melihat bahwa ASN ini jumlahnya cukup banyak dan juga bisa diakomodir gitulah. Nah, sebenarnya kalau menurut Bawaslu sendiri itu sebenarnya bagaimana sih Pak ASN itu harus bersikap? Jadi Bawaslu itu di tanggal 18 September kemarin kita sudah mengeluarkan meluncurkan pemetaan kerawanan pemilihan serentak tahun 2024. Nah, pemetaan itu kemudian merekomendasikan 2 kategori yang rawan tinggi terkait dengan pelanggaran pemilihan serentak di tahun 2024 ini. Di Kabupaten Temanggung khususnya, yang pertama adalah rawan tinggi itu ada pada aksi praktek politik uang. Kemudian yang kedua, ini Bawaslu menempatkan posisi netralitas ASN, TNI Polri, dan juga Kades serta perangkat desa di nomor 2 rawan tinggi terkait dengan pelanggaran pemilihan serentak tahun 2024. Ini berdasarkan dari historis kejadian penanganan pelanggaran yang sudah terregister oleh Bawaslu Kabupaten Temanggung. Itu sudah terregister ada aksi praktik politik uang, itu terregister penanganan pelanggaran di tahun 2018. Kemudian untuk netralitas ASN, TNI Polri, Kades dan perangkat desa ini terregister di pemilu kemarin di tahun 2024. Sehingga Bawaslu kemudian menempatkan
dua kerawanan tertinggi itu ada pada aksi praktik politik uang dan juga netralitas ASN, TNI Polri dan juga Kades perangkat desa. Nah, untuk netralitas ASN sendiri ini berbeda dengan anggota TNI Polri, berbeda juga dengan Kades dan perangkat desa. ASN ini memiliki hak pilih, mempunyai hak pilih. Jadi ketika nanti di tanggal 27 November, ASN berhak untuk menyampaikan hak pilihnya, mencoblos pilihan yang sesuai dengan hati nurani. Akan tetapi di Undang-Undang ASN sendiri itu nomor 5 tahun 2014 itu sudah jelas mengatakan bahwa ASN ini tidak boleh menjadi anggota partai politik maupun berkegiatan politik praktis, dan itu ada sanksinya. Bahkan sanksinya itu bisa maksimal itu sampai pemberhentian dengan tidak hormat atau PDTH. Nah itu Mas, daripada kerawanan ASN itu ASN sendiri ya, dalam pemilu maupun pemilihan. khususnya di Temanggung sudah dipetakan pernah terjadi kejadian tertentu gitu ya Pak? Iya betul. Nah, tuh, jadi teman-teman ASN perlu kita perhatikan bahwa ASN itu punya hak pilih. Jadi panjenengan semua itu boleh ya Pak istilahnya melakukan pemungutan suara, tapi sebenarnya batasan seperti apa sih Pak? Mungkin ada teman-teman ASN yang bingung, loh aku kan boleh milih tapi kok dilarang. Sebenarnya apa sih yang dilarang itu Pak? Ya, sesuai dengan Perbawaslu 6 tahun 2018, Perbawaslu itu peraturan Badan Pengawas Pemilu. Jadi Perbawaslu 6 tahun 2018 itu mengatakan bahwa Bawaslu mempunyai tugas untuk mengawasi netralitas ASN dan juga anggota TNI Polri. Ketika dalam hal ini ada terindikasi bahwa ASN tersebut tidak netral, begitu ya. Nah, kaitannya dengan pengawasan itu, memang tadi yang sudah saya sampaikan bahwa ASN ini memiliki hak pilih. Akan tetapi ASN ini diwajibkan untuk menjaga netralitasnya sebelum, selama, dan sesudah tahapan pemilu maupun pemilihan. Jadi selamanya untuk ASN ini harus menjaga netralitasnya. Nah, netralitas itu bisa dimaksud seperti ini Mas, bahwa ASN itu tidak boleh melakukan pertemuan, kemudian juga ajakan, imbauan, seruan, ataupun pemberian barang yang mengarah kepada keberpihakan, baik itu kepada calon tertentu, pasangan calon tertentu, maupun peserta pemilu, maupun peserta pemilihan tertentu. Kalau peserta pemilu kan partai politik, kalau peserta pemilihan ini kan bisa perseorangan, tapi Temanggung tidak ada perseorangan, hanya ada dari usulan calon yang diusulkan oleh partai politik ataupun gabungan partai politik, seperti itu. Di Kabupaten Temanggung ini ada 3 calon yang diusulkan dari jalur partai politik semua. Jadi untuk perseorangannya tidak ada. Nah itu tadi yang saya sampaikan, tidak boleh ada ajakan, imbauan, seruan, maupun tindakan yang kemudian terindikasi itu kemudian berpihak pada salah satu peserta pemilihan. Tuh teman-teman semua, jadi bisa di underline, bisa di bold ya. Jadi boleh memilih, tapi tidak boleh ada ajakan, seruan, himbauan atau tindakan-tindakan yang berpihak pada salah satu paslon begitu ya Betul. Pak ya. Oke. Nah kalau kita ngobrolin soal tupoksi Bawaslu dalam pengawasan nih Pak, sebenarnya ada nggak sih Pak bentuk apakah itu sanksi, apakah itu teguran? Nah khususnya bagi ASN yang terbukti nih Pak melanggar itu Pak. Sesuai dengan surat edaran dari Bawaslu RI nomor 100 tahun 2024, ini kaitannya dengan hari ini bahwa penanganan pelanggaran terkait dengan netralitas ASN ini kemudian masuk dalam kategori, kalau di Bawaslu itu kita berbicara pelanggaran itu ada pelanggaran administrasi pemilu pemilihan, ada pelanggaran tindak pidana pemilu atau pemilihan, ada juga pelanggaran kode etik penyelenggara pemilihan. Nah, untuk kasus netralitas ASN sendiri ini nanti masuknya pelanggarannya adalah pelanggaran terkait dengan hukum dan undang-undang lainnya. Karena undang-undang yang mengatur tentang netralitas itu adalah undang-undang dari ASN itu sendiri. Nah, kemudian sanksinya itu Bawaslu hanya kemudian memeriksa, mengkaji dan mengkategorikan jenis pelanggarannya itu seperti apa. Apakah jenis pelanggarannya itu netralitas atau masuk kepada tindak pidana pemilu.
Jika itu hanya masuk ke dalam netralitas, maka kemudian Bawaslu merekomendasikan hasil kajiannya itu kepada pejabat pembina kepegawaian. Dalam hal ini kalau KASN ini kan ini sekarang sudah tidak ada untuk KASN, semuanya sudah di-manage oleh pemerintah. Kemudian kita sampaikan kepada Kementerian Pan-RB, dalam hal ini nanti diteruskan ke kantor regional BKN terdekat. Kalau Temanggung berarti Kanreknya ikut di Kanrek 1 Yogyakarta. Ya, begitu. Nah, nanti yang memberikan sanksi, apakah kemudian sanksinya dihukum disiplin sedang, ringan, berat, ataupun sampai pemberhentian dengan tidak hormat, nah itu adalah kewenangan daripada BKN itu sendiri, Mas. Tapi kemudian misalnya jenis pelanggarannya adalah jenis tindak pidana pemilu, maka kemudian nanti akan kita rekomendasikan kepada Sentra Gakumdu atau Sentra Penegakan Hukum Terpadu, yang di dalam Sentra Gakumdu itu ada 3 unsur lembaga. Yang pertama adalah Bawaslu, kemudian dari kepolisian dan juga kejaksaan, di mana tiga-tiganya ini mempunyai kewenangan yang sama untuk memeriksa dan juga memutus pelanggaran terkait dengan tindak pidana pemilu. Seperti itu. Oke, Pak. Nah, kalau menurut pandangan Bapak Roni nih, sebenarnya gimana sih ASN Temanggung ini masuk kategori yang netral apa enggak? Kalau prosentase atau gitu ada enggak, Pak? Baik, untuk historis di pemilu tahun 2024 memang Bawaslu Kabupaten Temanggung kemarin mendapatkan 1 laporan terkait dengan netralitas ASN ini di Kabupaten Temanggung. Akan tapi setelah Bawaslu melakukan kajian, kemudian juga meneliti, mengkaji daripada laporan itu, alhamdulillah tidak terbukti dan juga tidak kita register di Bawaslu Kabupaten Temanggung. Tapi kemudian ini menjadi pembelajaran kita bersama bahwa ke depan di pemilihan serentak tahun 2024 ini kami mengajak kepada seluruh ASN, baik PNS maupun P3K dan juga PPNPN, pegawai pemerintah non pegawai negeri, ini untuk tetap menjaga netralitasnya, karena semuanya sudah ada regulasinya yang mengatur terkait dengan hal itu. Kalau misalnya kemudian nanti ada laporan maupun temuan dari pengawas terkait ketidaknetralan yang tadi saya sebutkan, itu pasti akan kita tindak lanjuti sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, Mas. Oke, berarti bisa dibilang asalkan ASN itu taat aturan pasti aman ya, Pak ya? Insya Allah aman. Oke, Pak, ini terakhir kami mau minta nih pesan dari Ketua Bawaslu untuk ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Temanggung. Silakan, Bapak. Baik, kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Temanggung, utamanya adalah aparatur sipil negara, baik pegawai negeri sipil maupun P3K, dan juga kepada seluruh teman-teman dari PPNPN yang bekerja di lingkup pemerintah Kabupaten Temanggung. Kami dari Bawaslu Kabupaten Temanggung mengimbau dan juga mengajak kepada seluruh jajaran ASN dan juga PPNPN tadi yang saya sebutkan, bersama-sama untuk mengawasi berjalannya pemilihan serentak tahun 2024 di Kabupaten Temanggung dan tetap menjaga netralitas sebelum, selama, dan setelah proses penyelenggaraan pemilihan serentak 2024 di Kabupaten Temanggung, agar nanti dalam berjalannya proses demokrasi di Kabupaten Temanggung ini bisa memenuhi asas pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Kalau tagline-nya Bawaslu, bersama rakyat awasi pemilu, bersama Bawaslu tegakkan keadilan pemilu. Kita awasi bersama dan laporkan setiap dugaan pelanggaran kepada Bawaslu Kabupaten Temanggung. Kita berikan aplaus yang meriah untuk Bapak Roni. Baik, teman-teman sekalian, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung segmen, tapi jangan bersedih karena podcast Kepo New akan kembali dengan episode-episode yang luar biasa. Terima kasih Bapak Roni atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Kepo New selanjutnya.